Nah, di sini terdapat tombol, ini dia, atas dan bawah. Dan jika kita pencet, nah seperti ini visornya akan naik secara otomatis. Jika saya pencet di bagian bawah, seperti ini, dia akan turun secara otomatis. Terdapat sen di bagian spionnya dan sudah full LED. Ini dia penampakannya. Menyesuaikan posisi yang ada di belakang, yang digeser itu bukan spionnya kawan-kawan, melainkan di bagian kacanya saja. Nah, ini dia. Di bagian kacanya terdapat adjuster. Nah, bisa kita lipat-lipat seperti ini, ke samping, ke kanan, kemudian ke atas. Ya memang mirip banget sih sama mobil ya. Kalau kalian tahu spion mobil, ya persis dengan spion Forza ini. Jadi di sini terdapat fitur HSTC atau Honda Selectable Torque Control, atau biasa kita sebut traction control. Nah, buat kalian yang mikir kalau PCX 160 itu fitur traction controlnya ikut-ikutan kompetitornya, itu salah besar. Karena sebelum PCX 160 lahir, si fitur traction control ini sudah tersedia di Honda Forza. Sementara Honda Forza sudah ada di Indonesia itu sudah beberapa tahun yang lalu, sudah lama tentunya. Disc brake depan belakang dan sudah ABS dual channel atau ABS depan belakang. Nah, ini dia. Jadi posisi radiatornya dia di depan sini dan terdapat ventilasi atau kisi-kisi yang akan memberikan udara masuk ke bagian kisi-kisi radiatornya. Sudah full LED kawan-kawan. Jadi sama sekali tidak terdapat bohlam. 80 juta masa masih pakai bohlam. Sometimes I have to keep on breathing in. My lungs are filled with too much pain. All the shadows of the past that I'm so leaving, they held me in my sleepless nights, and I'm running in the noise like a free fall, walking along my path for too long. Save myself from the visions in my mind. Save myself from what I have to fight. And I can take it all away. All of my dreams are fading. Save myself from the visions in my mind. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Di video kali ini saya akan membahas seputar Honda Forza 250. Jadi untuk Honda Forza sendiri dibanderol di harga 80 jutaan kawan-kawan. Tergantung OTR tiap daerahnya ya. Harganya itu di 84 sampai dengan 86 jutaan. Lalu apa sih yang spesial dari motor ini sehingga dibanderol dengan harga yang cukup fantastis mahal? Matic 250cc dibanderol di 80 jutaan kawan-kawan. Apa yang spesial kira-kira? Oke, langsung saja akan kita bahas di sini yang spesial dari Honda Forza 250. Oke, yang pertama kan kawan, yang membuat Honda Forza ini dibanderol dengan harga yang cukup fantastis mahal karena memang motor ini didatangkan langsung dari Thailand atau unit Sibiu. Jadi tidak diproduksi di Indonesia. Seperti yang kita tahu, untuk motor jika diimpor itu kan pasti ada pajak tersendiri yang membuat motor ini harganya mahal tentunya. Kemudian dari segi fiturnya, nah si Honda Forza ini punya beberapa fitur yang tidak dimiliki oleh kompetitornya. Yang pertama, fitur unggulannya, si Honda Forza ini punya visor di bagian depan yang bisa di-adjust secara otomatis. Jadi visornya ini bisa naik turun secara otomatis kawan-kawan. Akan saya contohkan. Saya nyalakan terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat tombol, ini dia, atas dan bawah. Dan jika kita pencet, nah seperti ini visornya akan naik secara otomatis. Jika saya pencet di bagian bawah, seperti ini, dia akan turun secara otomatis. Nah, ini dia. Jadi naik turun secara otomatis ya di bagian visornya. Ini paling rendah posisinya segini kawan-kawan, dan paling tinggi segini. Nah, ini dia fitur unggulan yang dimiliki oleh Honda Forza yang tidak dimiliki oleh kompetitornya. Ini dia. Kemudian si Honda Forza ini punya spion, yang di spionnya ini terdapat sen. Ini dia kawan-kawan. Akan coba saya nyalakan di bagian sennya. Nah, ini dia. Jadi tampilannya seperti mobil ya. Spionnya
Dia lebar ke samping, kemudian terdapat sen di bagian spionnya dan sudah full LED. Ini dia penampakannya. Jadi memang tampilannya itu sangat luar biasa, mewah banget dan sangat sporty banget. Kompetitornya masih menggunakan spion biasa, sedangkan Forza sudah menggunakan spion yang penampakannya seperti ini. Terlebih di bagian headlampnya ini juga sangat mewah seperti yang kita lihat di sini. DRL-nya di sini garis, kemudian ada garis kecil-kecil yang menambah tampilannya lebih mewah lagi. Kemudian di bagian lampu utamanya juga nggak kalah mewah, jadi sangat lebar dan sangat sporty. Sudah full LED semuanya. Oke, akan saya coba matikan terlebih dahulu. Kemudian si Honda Forza ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur tambahan lainnya yang juga sangat lengkap. Jadi di sini terdapat fitur HSTC atau Honda Selectable Torque Control, atau biasa kita sebut Traction Control. Nah, buat kalian yang mikir kalau PCX 160 itu fitur Traction Controlnya ikut-ikutan kompetitornya, itu salah besar. Karena sebelum PCX 160 lahir, si fitur traction control ini sudah tersedia di Honda Forza. Sementara Honda Forza sudah ada di Indonesia itu sudah beberapa tahun yang lalu, sudah lama tentunya. Kemudian fitur selanjutnya di sini juga terdapat pas atau dimmer. Nah, ini bisa dibilang kan motor matic ya, 250 cc, tapi tersedia dimmer yang posisinya di bawah. Dia menjadi satu dengan saklar lampu jarak pendeknya. Nah, di sini. Kemudian di sini terdapat tombol info untuk mengetahui info trip A, kemudian trip B, kemudian di sini ada klakson dan sen. Di sebelah kanan yang juga nggak kalah keren, walaupun ini motor matic, tapi sudah dibekali dengan engine cut atau engine stop. Ini dia, dengan menggunakan tombol berwarna merah, dan tidak lupa juga hazard di sini juga tersedia dan starter. Jadi memang dari segi fitur bisa dibilang ini paling unggul untuk matic kelas 250 cc dan paling lengkap fiturnya. Kemudian di bagian segi keamanannya tentunya juga sudah tidak bisa diragukan. Sudah keyless tentunya dan terdapat 2 remote. Jadi ketika kalian beli Forza tidak hanya mendapatkan 1 remote saja, tapi 2 remote sekaligus. Di sini terdapat fitur fuel dan seat yang akan memudahkan kita membuka jok dan membuka bagian tangkinya. Untuk penampakan fullnya dari bagian dashboardnya seperti ini kawan-kawan. Nah, di sini dibalut dengan cover ya, berbeda dengan PCX atau EDV yang di bagian stangnya telanjang. Nah, untuk Forza dibalut dengan cover, jadi tampilannya lebih sporty tentunya. Untuk penampakan dari bagian depannya full seperti ini kawan-kawan. Untuk bodi bagian depannya memang terlihat sangat gambot dan kekar. Jadi walaupun Forza ini bentuknya besar, matic 250 cc, tapi nggak hanya besar kawan-kawan, besar tapi juga sporty. Jadi ibaratnya besar nggak cuma besar, tapi besar ada bentuknya. Bentuknya terlihat, sudut-sudutnya, lekukan-lekukannya terlihat sangat sporty. Nah, satu lagi di bagian spionnya, jika kita ingin menggeser-geser bagian spionnya untuk menyesuaikan posisi yang ada di belakang, yang digeser itu bukan spionnya kawan-kawan, melainkan di bagian kacanya saja. Nah, ini dia. Di bagian kacanya terdapat adjuster. Nah, bisa kita lipat-lipat seperti ini, ke samping, ke kanan, kemudian ke atas. Ya memang mirip banget sih sama mobil ya. Kalau kalian tahu spion mobil, ya persis dengan spion Forza ini. Kemudian selain itu, si spionnya ketika tidak digunakan juga bisa dilipat ke atas seperti ini. Nah, ketika motornya tidak digunakan, masuk garasi atau mau kalian selimutin, bisa kalian lipat seperti ini. Dan jika digunakan, bisa kalian buka seperti ini. Nah, di bagian bawah visornya, di sini juga terdapat bracket yang tampilannya juga sangat sporty banget. Ini dia untuk penampakannya full dari bagian depannya. Nah, sekarang kita akan beralih ke bagian speedometernya ya, untuk melihat penampakan fullnya seperti apa. Nah, jadi penampakan full dari speedometernya seperti ini. Di bagian sini, ini adalah indikator kecepatan. Jadi dia menggunakan paduan analog dengan digital. Di sini kecepatan, kemudian di sebelah kanan ada RPM. Nah, untuk indikatornya ini sangat lengkap kawan-kawan info yang dihadirkan. Contohnya indikator bahan bakar, kemudian temperatur, indikator jam, posisinya di atas, kemudian ada trip A, trip B, kemudian EVG, konsumsi bahan bakar per liternya, kemudian ada odo di bagian tengah,
kemudian ada air temperatur, kemudian ada voltmeter atau indikator aki. Nah, di bagian tengahnya terdapat tulisan Forza yang menyala berwarna putih. Sedangkan di bagian bawahnya terdapat beberapa indikator seperti mil injeksi, traction control, ABS. Dia posisinya di bawah semua kawan-kawan. Nah, ini dia seperti lampu jarak jauh, kemudian sennya posisinya di atas, kanan dan kiri. Untuk penampakan fullnya seperti ini dari bagian speedometernya. Memang tampak terlihat sangat mewah sesuai dengan harganya yang 80 jutaan, tapi dari segi fitur dan tampilan yang dihadirkan itu sangat luar biasa. Kemudian di bagian frame luarnya juga terdapat tambahan bodi, ini dia plastik menggunakan warna silver, jadi memberikan kesan yang lebih mewah lagi. Ini dia untuk penampakan dari full speedometernya. Kemudian ini dia kawan-kawan untuk penampakan remote-nya. Jadi kalian akan mendapatkan dua remote ketika membeli Forza ini. Jadi nggak hanya satu remote ya. Dan menurut saya memang Honda ini luar biasa ketika mendesain remote. Tampilannya sangat mewah. Seperti ini penampakannya. Jadi warnanya hitam glossy, ada logo Honda 3D. Dan dia masih menggunakan 3 tombol. Berbeda dengan PCX dan EDV terbaru yang sudah menggunakan 2 tombol. Tapi si Forza ini masih 3 tombol. Kemudian kalian akan mendapatkan 2 emergency key dan 2 barcode kawan-kawan. Sekarang kita akan cek di bagian rak sebelah kirinya. Jadi di sebelah kiri di sini terdapat rak yang posisinya tertutup. Ketika kita buka, ini sangat dalam ya. Jika tangan saya masukkan, ini sampai ke siku saya dalamnya. Jadi ketika kalian bawa botol yang ukurannya cukup besar, ini juga bisa masuk di dalam raknya. Kemudian di sini juga terdapat power charging. Posisinya dalam banget kawan-kawan. Mungkin tidak terjangkau oleh kamera ya. Dan lebih unggulnya lagi, power chargingnya ini nggak perlu adaptor tambahan. Jadi kalian bisa langsung colok USB, bisa langsung ngecas, HP-nya bisa kalian taruh ke dalam, kemudian kalian tutup. Jadi ini sangat aman dan waterproof tentunya. Kemudian untuk knopnya sendiri posisinya berada di tengah sini dengan nyala biru. Jadi sama seperti PCX dan EDV ya. Nyalanya dia biru seperti ini. Untuk penampakan fullnya seperti ini kawan-kawan. Di bagian rak hingga ke bagian knopnya. Nah, di sebelah kanan sini, di sini tidak terdapat rak sama sekali. Jadi raknya hanya di sebelah kiri saja. Kemudian kawan-kawan di bagian tangkinya ini dapat menampung sebanyak 11,7 liter. Jadi sangat besar ya untuk sekelas motor matic 250 cc. Tangkinya di atas 10 liter itu sangat besar menurut saya. Posisinya berada di depan sini. Kemudian untuk posisi riding di bagian kakinya atau di bagian step floor ini tidak bisa diragukan kenyamanannya. Jadi memang di bagian depannya ini panjang. Jadi kalian bisa full selonjoran ke depan. Kemudian di bagian space ke belakangnya juga sangat panjang. Ini dia. Jadi memang tidak bisa diragukan sih soal kenyamanan untuk Honda Forza, memang paling nyaman. Kemudian untuk step belakangnya di sini menggunakan sistem klik-klikan, jadi seolah menyatu dengan bagian step floornya. Kemudian di bagian joknya ini juga lebar banget tentunya, karena ini memang matic yang sangat gambot ya, 250 cc. Jadi di bagian joknya ini lebar. Nah di sini terdapat 2 tingkatan. Jadi di bagian depan dia lebih rendah, sedangkan ke belakang dia naik. Jadi ada seperti pemisah ya antara rider dan yang dibonceng di belakang. Nah di sini terdapat 2 warna yaitu abu-abu dan hitam paduannya. Kemudian di bagian depannya abu-abu. Di bagian bagasinya ini juga nggak kalah keren menurut saya. Bagasinya ini lebar banget kawan-kawan. Ini dia lebar dari bagian depan sampai belakang dan bisa ditaruh helm 2 sekaligus. Jadi kalian ketika parkir nggak perlu bingung naruh helm di mana. Ketika kalian bawa boncenger di belakang, juga helmnya bisa dimasukkan di sini. Helm full face bisa masuk depan belakang, karena memang sangat besar. Dan yang menarik di sini adalah di bagian toolkitnya atau perlengkapan kunci-kuncinya, dia diberikan space di bagian sampingnya. Jadi ada tempat tersendiri di bagian samping sini. Jadi tidak mengganggu bagasinya ya. Bagasinya tetap full di sini. Kemudian di bagian samping ada space buat naruh toolkitnya. Ini luar biasa menurut saya. Kemudian di bagian belakangnya ini juga disediakan karet pembatas. Jadi bahannya karet seperti plastik lah ya. Ini pembatas, jadi kalian bisa taruh barang-barang lainnya di belakang sini. Jadi depan bisa helm 2, sedangkan di belakang juga masih ada sisa. Jadi memang sangat luar biasa Honda Forza ini. Dari bagian jok, posisi riding hingga ke bagian bagasinya, ini bisa dibilang hampir sempurna menurut saya.
Kemudian di bagian kaki-kakinya juga tentunya tidak kalah mumpuni. Hanya saja memang di bagian suspensinya berbeda dengan EDV 350 yang sudah USD. Kalau Forza ini masih teleskopik ya. Nah, di bagian bannya ini menggunakan ban yang sangat gambot dengan ukuran ban depan 120/70, ringnya 15 kawan-kawan. Untuk tampilan palang-palang velgnya seperti khas Honda, dia berbentuk V. Kemudian dari segi pengeremannya tentunya sudah disc brake depan belakang. Di bagian pengereman depannya, ini dia, sudah dibekali dengan ABS. Dan yang menarik di sini, jika di PCX 160 dan EDV, ABS-nya hanya satu channel di bagian pengereman depan, sedangkan si Forza menggunakan dual channel. Jadi ABS-nya depan belakang. Kita bisa melihat di sini untuk grid-grid dan sensor ABS-nya, kaliper seperti biasa, Honda menyematkan merek Nissin 2 piston. Di bagian disc-nya belum menggunakan tipe wave. Sekarang kita akan lihat di bagian kaki-kaki belakangnya. Cuma sebelumnya di sini kita juga bisa melihat untuk stikernya ya, ABS di bagian spakbor sampingnya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian kaki-kaki belakangnya kawan-kawan. Nah, di bagian ringnya jadi sama seperti PCX dan EDV. Ringnya ini lebih besar bagian depan, sedangkan bagian belakang lebih kecil. Untuk Forza ini ban belakang menggunakan ukuran 140/70, ringnya 14. Jadi ring depan 15, ring belakangnya 14. Nah, untuk bagian pengereman seperti yang tadi saya sebutkan di awal, disc brake depan belakang dan sudah ABS dual channel atau ABS depan belakang. Ini dia. Kemudian di bagian mesinnya, si Honda Forza ini menggunakan mesin injeksi 250 cc bertipe SOHC, berpendingin cairan atau radiator. Kapasitas oli mesin 1,3 liter dan sudah menggunakan 4 katup atau 4 klep. Dan tentunya sudah menggunakan ESP Plus. Jadi nggak mau kalah ya dengan PCX 160. Yang awalnya Forza belum menggunakan ESP Plus. Setelah keluaran terbarunya di tahun 2021 sudah dibekali dengan ESP Plus. Nah, yang menarik lagi dari Honda Forza ini kawan-kawan, jika kita melihat Matic pada umumnya, itu posisi radiatornya atau pendinginnya di samping sini ya. Seperti yang kita lihat di PCX, Vario, kemudian EDV, itu posisi radiatornya di samping. Berbeda dengan Forza. Forza ini sangat spesial. Posisi radiatornya berada di depan sini. Ini dia. Nah, ini dia. Jadi posisi radiatornya dia di depan sini dan terdapat ventilasi atau kisi-kisi yang akan memberikan udara masuk ke bagian kisi-kisi radiatornya. Jadi dari segi pendinginnya tentunya sangat mumpuni karena posisinya tidak di samping melainkan di depan sini. Jadi seperti motor sport dan sport naked ya. Dia posisinya di depan, nggak di samping kawan-kawan. Itu yang spesial dari Honda Forza. Kemudian di bagian knalpotnya, ini juga nggak kalah keren tampilannya. Tampak terlihat sangat sporty, sangat besar di sini, menggunakan warna hitam di bagian silencernya. Kemudian ada cover muffler menggunakan paduan warna hitam di bagian samping dan silver di bagian tengahnya. Nah, ini dia, tampak terlihat sporty dan gambot tentunya. Nah, kita akan melihat ke bagian stop lampnya. Jadi seperti ini ketika stop lampnya menyala, kemudian hazardnya menyala. Jadi posisi sennya dia di atas ini dan sudah full LED tentunya. Saya sering bilang bahwa PCX 160 itu stop lampnya mirip dengan Honda Forza. Kalian bisa lihat, ini tampilannya sama persis dengan PCX 160. Dan ketika direm, di bagian tengah dia akan menyala, yang bulat-bulat ini. Jadi ketika standby yang menyala di bagian bawah dan atas yang membentuk huruf X ini, ketika direm dia akan menyala bagian tengah. Jadi memang PCX 160 itu persis banget stop lampnya seperti Honda Forza. Kemudian di bagian spakbornya juga sangat lebar, sangat panjang. Di sini terdapat lampu senja atau lampu kota yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomornya. Dan tidak lupa di sini juga terdapat mata kucing kawan-kawan. Untuk penampakan fullnya seperti ini dari bagian stop lampnya. Sangat terlihat mewah dan elegan ya. Dan satu lagi sudah full LED kawan-kawan. Jadi sama sekali tidak terdapat bohlam. 80 juta masa masih pakai bohlam. Nah, seperti ini kawan-kawan untuk penampakan dari cover CVT dan cover filter udaranya.
Jadi di bagian cover CVT-nya ini menggunakan paduan warna silver dan hitam. Jadi di bagian besinya dia menggunakan warna silver glossy, kemudian di bagian tengahnya terdapat cover menggunakan plastik berwarna hitam doff, terdapat tulisan Honda yang diukir di bagian tengahnya. Nah, seperti yang saya bilang waktu itu ketika saya mereview Honda EDV 350, ini penampakan dari cover CVT dan cover filter udaranya ini sama persis dengan EDV 350 dan Forza 350. Kemudian di bagian cover filter udaranya ini full hitam. Nah, ini dia, terdapat emblem ESP Plus di sini berwarna biru dan silver ya paduannya. Kemudian di bagian suspensinya ini masih menggunakan shock biasa, jadi belum tabung, tentunya double shock, posisinya berada di sisi kiri dan sisi kanan. Ini dia untuk penampakan dari suspensinya kawan-kawan untuk Honda Forza 250. Nah, ini dia kawan-kawan untuk penampakan full body dari Honda Forza 250 versi terbaru ini. Jadi dia menggunakan paduan warna merah dan hitam. Untuk merahnya sendiri menggunakan warna glossy, dan seperti yang tadi saya sebutkan di awal, si Forza ini nggak hanya sekedar besar. Biasanya Matic itu besar tapi hanya sekedar besar, jadi besar tapi nggak ngebentuk. Sedangkan Forza ini dia walaupun besar tapi dari segi bentuknya sangat luar biasa. Jadi walaupun besar tapi masih terlihat ramping ya. Bisa kita lihat di bagian depan ini sangat besar bodinya, hingga ke bagian spakbor, kaki-kakinya ini sangat besar. Nah, di bagian belakangnya di sini dia mengecil kawan-kawan. Di bagian tengah dia kecil, kemudian ke belakang dia melebar, ke belakangnya dia mengecil lagi. Berbeda dengan kompetitornya yang di bagian belakangnya malah justru membesar. Kalau Forza ini kecil di bagian depan, kemudian ke tengah besar, ke belakang dia kecil lagi. Jadi ketika kalian ada yang ngebonceng di belakang, itu nggak terlalu ngangkang yang diboncengin di belakang. Itu sih unggulnya. Jadi ketika kalian naik Forza di belakang itu nggak terlalu ngangkang seperti kompetitornya. Si Forza ini masih bisa dimaklumi karena memang di bagian stepnya ini, kalau kalian lihat di bagian posisi stepnya ke bodinya ini masih ramping posisinya antara jok ke stepnya. Ini dia masih ramping ya, jadi nggak terlalu ngangkang banget. Kemudian untuk Forza sendiri bodinya memang untuk semua versi polos, tidak terdapat balutan stripping, polos bodinya. Nah, di sini terdapat emblem bertuliskan Forza menggunakan warna hitam ya di bagian emblem timbulnya. Ini dia kawan-kawan untuk penampakan full dari bodi belakangnya, merah seperti ini. Kemudian di bagian behel belakangnya menggunakan warna silver yang terpisah antara sisi kanan dan sisi kirinya. Jadi dia nggak nyambung ya, dia seperti EDV sendiri-sendiri antara kanan dan kiri. Jadi dia tidak terhubung untuk bagian behelnya. Oke kawan-kawan, jadi itu tadi sekilas pembahasan kita seputar Honda Forza 250 yang menjadi alasan kenapa motor ini dibanderol cukup fantastis mahal, di atas 80 juta. Tapi untuk peminatnya sendiri cukup banyak, khususnya di area Jabodetabek itu masih banyak peminatnya. Mungkin jika kalian melihat di luar Jakarta atau Bekasi, khususnya di daerah Jawa, mungkin jarang banget yang punya Honda Forza. Tapi jika kalian main-main nih ke Bekasi atau ke Jakarta, banyak yang menggunakan motor ini dan banyak yang mencari tentunya. Kita sudah menjual mungkin lebih dari 10 unit ya di tahun 2021 ini, karena memang peminatnya banyak sekali kawan-kawan. Dan buat kalian yang berencana akan melakukan pembelian Honda Forza khusus area Jabodetabek, bisa datang langsung ke Bekasi Motor Honda Wing Dealer yang beralamat di Jalan M. Hasibuan nomor 3 Margahayu Bekasi Timur, atau bisa hubungi kontak marketing yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Baiklah, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.